Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Akademika Ail Podcast bersama saya. Pada episode ini, saya akan membahas mengenai bantuan linguistik untuk menjelaskan sebuah ujaran. Apakah merupakan penghinaan ataukah kritikan? Para sahabat akademika, baru-baru ini kita tentunya sebagian masyarakat Indonesia menyaksikan sebuah video stand up komedi dari komika Panji Pragiwaksono. Dilansir dari BBC News Indonesia, tanggal 10 Januari 2026, yang berjudul Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan, apakah kritik lewat komedi akan rentan dipidanakan. Nah, untuk itu, dikemukakan bahwa Panji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena konten materinya dalam pertunjukan mensrea dituduh menghasut dan menodai agama. Namun sejumlah pakar menyebut tidak semudah itu pidana dikenakan kepada komika atau seniman pertunjukan. Menyikapi ujaran tersebut, namun sebelum lanjut, saya sampaikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sebuah ujaran. Ujaran adalah segala sesuatu yang diucapkan atau disampaikan oleh seseorang, baik secara lisan maupun tulisan, untuk menyampaikan maksud, pikiran, atau perasaan dalam suatu konteks tertentu. Dalam menyikapi pentas seni tersebut, apakah memuat unsur penghinaan ataukah hanya kritikan yang disampaikan oleh Panji Pragiwaksono atau dipanggil Panji. Untuk keperluan itu, para sahabat akademika perlu berkonsultasi dengan ilmu linguistik, yaitu ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah dan sistematis. Linguistik tidak menilai apakah suatu bahasa baik atau buruk, tetapi mengamati, mendeskripsikan, dan menjelaskan bagaimana bahasa digunakan dan bagaimana strukturnya bekerja. Linguistik dapat digunakan untuk menjelaskan apakah suatu perkataan merupakan penghinaan atau kritik terhadap pejabat, tetapi bukan untuk memutus bersalah atau tidak bersalah secara hukum. Linguistik di sini berperan menjelaskan makna dan fungsi bahasa, bukan memberi vonis. Ya, tentu saja vonis itu ada pada hakim. Dalam prakteknya, hal ini sering dilakukan melalui linguistik forensik dan cabang linguistik lain dengan beberapa pendekatan. Di antaranya, analisis semantik atau makna. Nah, digunakan untuk melihat satu, makna kata atau frasa yang digunakan. Yang kedua, apakah kata tersebut secara leksikal bermakna merendahkan, menghina, atau netral. Contoh misalnya begini, gila lo, itu kan mas, ya sering kali kan, oh gila, beda deh kan begini, orang gila kan begitu. Nada seperti itu kan gila lo. Bisa saja apakah ini penghinaan atau suatu ungkapan kekaguman atas prestasi. Kan bisa seperti itu kan mas itu. Wah gila lo. Ya. Tapi itu suatu ungkapan. Tergantung bagaimana pengungkapan situasi tertentu dalam konteks apa. Berikutnya, analisis pragmatik atau konteks. Ini menentukan makna berdasarkan siapa yang berbicara, kepada siapa ditujukan, situasi dan tujuan ujaran, media yang digunakan, pidatokah, media sosial, ataukah wawancara. Satu kalimat yang sama bisa menjadi kritik atau penghinaan, tergantung konteksnya. Kritik biasanya menargetkan
tindakan, kebijakan, atau kinerja. Sedangkan penghinaan menargetkan pribadi. Nah, jadi ukurannya seperti itu. Terkait dengan ujaran dalam pentas seni atau stand-up comedy yang dilakukan oleh Panji, apakah merupakan penghinaan ataukah kritikan? Saya juga menjadi penasaran, Mas. Akhirnya saya nonton videonya. Dari video tersebut, memang rata-rata sifatnya kritik, kendati nyebut-nyebut politik. Namun bagaimana linguistik membaca ujaran seperti Gibran ngantuk ya? Dan Panji juga menirukan gaya Mas Gibran seperti dalam gambar yang diambil dari video itu dengan mimik. Analisis semantik atau makna kata ketika Panji menirukan gaya Mas Gibran tersebut secara leksikal berarti mudah mengantuk. Bukan kata makian atau kata kasar. Kan hanya mengatakan mengantuk ya, kan? Beda tuh. Tidak merujuk pada cacat fisik, itu syaratnya, moral atau identitas personal. Akan tetapi, jika sampai menirukan dan berulang-ulang, apakah itu tetap ranah kritikan? Karena itu jelas, dalam video itu Panji menirukan dengan gaya-gayanya si Mas Gibran itu. Nah, itu kan sudah bawaan orang, nggak bisa diubah. Dari sononya itu mau digeser. Karena secara linguistik, itu dibedakan antara kritik dan penghinaan. Jelas ini. Coba dengar, Mas ya. Kritik itu menilai kinerja. Penghinaan menyerang martabat pribadi. Kritik itu bersifat humor atau satir. Penghinaan biasanya kasar, merendahkan. Kritik umumnya pada pejabat publik. Penghinaan menyasar identitas personal seperti tadi yang saya sebutkan. Dan kalau penasaran, lihat juga, tontonlah videonya biar nggak kata cerita orang gitu loh. Jika hanya dikatakan ngantukan, berarti menilai kesan performatif, bukan identitas atau kehormatan. Akan tetapi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sesuai dengan apa yang ada dalam video, Gibran ngantuk ya, bahkan diulang-ulang lagi kata-kata dan menirukan gaya Mas Gibran serta mimik sudah menyasar ke identitas pribadi, menghina fisik, jadi body shaming. Nah, secara moral dan sosial, menghina fisik seseorang sulit untuk dibenarkan, meskipun dibalut dengan nama seni. Seni yang dianggap tinggi biasanya adalah seni yang mampu menggugah pikiran atau perasaan tanpa harus menginjak diri manusia lainnya. Jika seorang seniman hanya bisa menghasilkan karya dengan cara menghina fisik, seringkali dianggap sebagai tanda kurangnya kreativitas, bukan bentuk kebebasan berekspresi yang progresif. Para sahabat akademika, padahal telah dikemukakan oleh seorang dosen fakultas film dan televisi Institut Kesenian Jakarta sebagaimana yang telah dirujuk oleh BBC News Indonesia, bahwa komedi itu intelektualitasnya tinggi. Oleh karena itu, siapapun yang menonton komedi itu harus memahaminya. Tadi sebelumnya sudah saya kemukakan. Namun yang menjadi pertanyaan para sahabat akademika, mengapa juga Panji sampai menirukan Mas Gibran seperti itu? Dengan gerakannya juga. Apakah seniman itu harus mengejek? Seni itu kan indah. Bahkan ada ungkapan, dengan seni, hidup ini menjadi lebih indah dan sahdu. Karena itu, tindakan menghina fisik yang memang sudah bawaannya begitu, terasa tidak sejalan dengan hakikat seni itu sendiri. Akan tetapi, semua itu bergantung kepada subjek yang disasar. Karena sesuai dengan ketentuan pasal 220 KUHP baru, bahwa tindak pidana menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan atau wakil presiden di muka umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan atau wakil presiden, dan seterusnya itu sebagaimana diatur dalam pasal 218 dan pasal 219 KUHP baru, hanya dapat dituntut
berdasarkan aduan. Pengaduan tersebut dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Para sahabat akademika, dalam KUHP baru membedakan antara penghinaan dan mengkritik. Mengenai hal ini telah saya jelaskan di video episode 48. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mengikuti video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.